Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam, Bu Dika. Iya, tadi Bu Era minta saya buat ketemu ya hari ini. Iya, Bu, bener. Bu Dika punya waktu ya, Bu ya? Iya, insya Allah saya akan luangkan waktu buat Bu Era. Eh, Hmm, apa kabarnya hari ini Bu Era? Alhamdulillah, walaupun agak sedikit berat kepalanya, Bu. Makanya saya menghubungi Bu Dika, pingin sharing-sharing. Oh, oke, siap. Hmm, Baik Bu Era, apa yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Ya Bu Dika, jadi saya tuh hari ini pingin banget cerita sama Bu Dika tentang kondisi anak-anak di kelas saya. Jadi di kelas saya tuh awalnya ada satu orang nih Bu Dika yang mungkin agak sedikit ini ya obrolannya. Jadi satu siswa ini memegang kemaluan siswa lainnya. Nah, hal tersebut sih sudah saya selesaikan Bu Dika, baik itu melalui segitiga restitusi, kemudian juga dengan memanggil orang tua murid dan meminta kepada orang tua murid memberikan penguatan supaya ada kerjasama antara sekolah dengan wali murid tersebut. Tapi ternyata setelah beberapa hari hal itu ya termasuk aman sih Bu Dika. Setelah beberapa hari itu ada siswa lainnya, bukan siswa yang sama, mengikuti hal tersebut. Nah, jadi saya tuh agak khawatir dengan hal-hal yang seperti ini gitu dan sepertinya harus diselesaikan secara menyeluruh. Saya khawatir ini bisa merembet ke siswa yang lainnya. Seperti itu, Bu Dika. Oh, begitu. Menurut Bu Era, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Harapan saya sih dari obrolan kita antara saya menghubungi Bu Dika ini saya bisa mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid ini, Bu. Baik Bu Era, berarti yang ingin Ibu fokuskan adalah perubahan sikap anak-anak agar menjadi lebih baik lagi. Semoga dari obrolan kita pada hari ini, Ibu mendapatkan solusi yang terbaik untuk anak didik Ibu. Iya Bu, supaya murid-murid ini tidak mengulangi hal yang sama. Setiap di sela mengajar itu sebenarnya Bu Dika, saya sudah menyisipkan sih penguatan terkait saling menghargai antar teman, saling menyayangi, saling memberikan hal yang terbaik. Namun ternyata sepertinya hal itu belum selesai gitu, sampai akarnya hanya di permukaan. Oh iya Bu gitu. Tapi ternyata mengkhawatirkan untuk terulang kembali, begitu Bu Dika. Baik Bu, kalau saya boleh tahu menurut Bu Era nih, hal apa saja yang membuat anak-anak tersebut bersikap seperti itu ya Bu Era? Iya, kalau misalnya awalnya Bu Dika, saya memang sempat mengidentifikasi kenapa sih hal-hal itu bisa terjadi dan kemungkinan terbesar memang faktornya adalah lingkungan bermain dari anak-anak itu Bu Dika. Oh, jadi pengaruh lingkungan ini ya Bu ya. Iya, Kira-kira nih Bu Era, apa harapan Ibu untuk anak-anak tersebut? Kalau harapan saya sih Bu Dika, saya ingin mereka tuh bisa saling menghargai, bisa saling menjaga tubuh mereka masing-masing. Jadi ketika mereka mengenal tubuh mereka, mereka juga paham nih, oh ternyata tubuhku ini harus dijaga. Otomatis tidak sembarangan juga dengan tubuh orang lain gitu. Mana bagian yang boleh disentuh, mana bagian yang tidak boleh disentuh, dan juga bisa memahami hal-hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan. Jadi mereka boleh bercanda tapi tidak berlebihan. Kalau misalnya seperti itu kan bercandanya berlebihan ya Bu Dika ya, dan akhirnya merugikan orang lain, bisa menimbulkan trauma atau akhirnya teman-temannya nggak mau temenan lagi. Jadi seperti itu Bu Dika. Kalau boleh tahu, Ibu sudah punya rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan agar membuat murid Ibu itu kembali memiliki perbuatan yang baik?
Iya, jadi gini Bu, saya memang pernah menemukan kondisi yang seperti ini, tapi itu di kelas tinggi. Jadi kalau misalnya di kelas tinggi itu kan anak-anaknya sudah enak diajak ngobrol gitu ya Bu ya. Jadi pada saat itu saya mengadakan pelatihan judulnya Menuju Remaja Tangguh. Kalau misalnya di kelas tinggi sih pelatihan itu tuh benar-benar bermanfaat, bisa mengubah suasana kelas yang tadinya itu hampir setiap hari ada perselisihan. Itu akhirnya bisa jadi lebih tenang, kondisi kelasnya juga jadi aman, nyaman, terus akhirnya menyenangkan untuk anak-anak. Nah, untuk kelas bawah ini sepertinya saya punya gambaran untuk melaksanakan pelatihan yang sama, hanya saja dia lebih sederhana, dia lebih ke mengenal dirinya sendiri, mengenal teman-temannya, bagaimana cara melindungi diri dari hal-hal yang berbahaya seperti itu. Jadi kemudian nanti gambarannya itu seperti ada pelatihan yang namanya aku dan diriku. Jadi sesuai dengan kondisi kelas juga ya Bu ya. Iya, Betul sekali sih Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan strategi tersebut, pasti murid-murid Ibu akan ada perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Bu Era, kalau Bu Era melihat posisi Ibu sekarang, kalau Ibu menilai diri Ibu sendiri, kira-kira Ibu memberi nilai diri Ibu itu berapa Bu? Memberi penilaian diri Ibu itu berapa dari rentang 1 sampai 10? insya Allah di rentang 7 sih Bu. Iya. Kemudian setelah planning ke depan nih Bu Era, inginnya naik ke skala berapa Ibu? Skala 10 dong Bu. Nah, iya. Bagus Bu Era. Kekuatan yang Bu Era miliki untuk mencapai tujuan Ibu bagaimana Bu? Kalau menurut saya itu termasuk orang yang semangat dalam memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya. Bagus sekali Bu Hera. Nanti dalam pelaksanaannya pasti ada hambatan ya Bu Hera ya. Menurut Hmm. Ibu, apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang nantinya akan terjadi saat proses yang akan Ibu lakukan itu Bu? Iya, kalau misalnya hambatan ya Bu ya, kemarin kan saya sudah sempat menyampaikan materi untuk jenjang yang kelas tinggi. Nah, kemudian mungkin hambatannya itu yang pertama saya menyiapkan materinya yang akan lebih sederhana. Kemudian yang kedua medianya, dan yang ketiga tentunya tempat. Jadi tempat ini kan harus tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk anak-anak. Tidak bisa karena mungkin obrolannya agak sedikit apa ya pribadi gitu kan terkait dengan tubuh. Jadi mungkin agak tidak di tempat umum gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apa solusinya, insya Allah saya ini sih Bu bisa menyiapkannya dengan teliti, kemudian materi-materi yang disiapkan juga saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman, serta memilih tempat yang kemungkinan saya akan memilih ruang perpustakaan dan meminta izin kepada petugas perpustakaan untuk meminjam tempatnya, seperti itu Bu Dika. Kalau boleh tahu, Ibu sudah punya rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan agar membuat murid Ibu itu kembali memiliki perbuatan yang baik? Ya, jadi gini Bu, saya memang pernah menemukan kondisi yang seperti ini, tapi itu di kelas tinggi. Jadi kalau misalnya di kelas tinggi itu kan anak-anaknya sudah enak diajak ngobrol gitu ya Bu ya. Jadi pada saat itu saya mengadakan pelatihan judulnya Menuju Remaja Tangguh. Kalau misalnya di kelas tinggi sih pelatihan itu tuh benar-benar bermanfaat, bisa mengubah suasana kelas yang tadinya itu hampir setiap hari ada perselisihan. Itu akhirnya bisa jadi lebih tenang, kondisi kelasnya juga jadi aman, nyaman, terus akhirnya menyenangkan untuk anak-anak. Nah, untuk kelas bawah ini sepertinya saya punya gambaran untuk melaksanakan pelatihan yang sama, hanya saja dia lebih sederhana, dia lebih ke mengenal dirinya sendiri, mengenal teman-temannya, bagaimana cara melindungi diri dari hal-hal yang berbahaya seperti itu. Jadi kemudian nanti gambarannya itu seperti ada pelatihan yang namanya aku dan diriku. Jadi sesuai dengan kondisi kelas juga ya Bu ya. Iya, Betul sekali sih Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan strategi tersebut, pasti murid-murid Ibu akan ada perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Bu Era, kalau Bu Era melihat posisi Ibu sekarang, kalau Ibu menilai diri Ibu sendiri, kira-kira Ibu memberi nilai diri Ibu itu berapa Bu? Memberi penilaian diri Ibu itu berapa dari rentang 1 sampai 10?
Insya Allah di rentang 7 sih Bu. Iya. Kemudian setelah planning ke depan nih Bu Era, inginnya naik ke skala berapa Ibu? Skala 10 dong Bu. Nah, iya. Bagus Bu Era. Kekuatan yang Bu Era miliki untuk mencapai tujuan Ibu bagaimana Bu? Kalau menurut saya itu termasuk orang yang semangat dalam memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya. Bagus sekali Bu Hera. Nanti dalam pelaksanaannya pasti ada hambatan ya Bu Hera ya. Menurut Hmm. Ibu, apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang nantinya akan terjadi saat proses yang akan Ibu lakukan itu Bu? Iya, kalau misalnya hambatan ya Bu ya, kemarin kan saya sudah sempat menyampaikan materi untuk jenjang yang kelas tinggi. Nah, kemudian mungkin hambatannya itu yang pertama saya menyiapkan materinya yang akan lebih sederhana. Kemudian yang kedua medianya dan yang ketiga tentunya tempat. Jadi tempat ini kan harus tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk anak-anak. Tidak bisa karena mungkin obrolannya agak sedikit apa ya pribadi gitu kan terkait dengan tubuh. Jadi mungkin agak tidak di tempat umum gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apa solusinya, insya Allah saya ini sih Bu bisa menyiapkannya dengan teliti, kemudian materi-materi yang disiapkan juga saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman, serta memilih tempat yang kemungkinan saya akan memilih ruang perpustakaan dan meminta izin kepada petugas perpustakaan untuk meminjam tempatnya, seperti itu Bu Dika. Jadi sekarang nih kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Ya, jadi anak-anak ini kan nanti saya kasih pelatihan, Bu Dika. Nah, dalam pelatihan ini tentunya nggak bisa dalam sehari penuh, karena kan murid di dalam kelas itu ada 28. Jadi nanti mungkin akan saya bagi ke dalam 4 kelompok, masing-masing kelompoknya ada 7 orang. Jadi 7 orang tuh dalam misalnya ini hari Senin 7 orang, hari Selasa 7 orang. Jadi dia seperti lebih kayak apa ya, intensif gitu lah Bu, bondingnya ada sama anak-anak. Nah, jadi bisa dilaksanakan sekitar 4 hari. Nah, tujuannya supaya murid-murid itu bisa memahami dirinya sendiri dan orang lain, tahu bagaimana sih cara menjadi anak yang bermanfaat, anak yang menyenangkan, anak yang tidak merugikan orang lain. Seperti itu, Bu Dika. Dalam hal ini kira-kira ada yang bantu Ibu nggak Bu dalam penyelesaiannya? Kalau misalnya penyelesaian, kemungkinan seperti ini kan sharing sama Bu Dika aja sudah sangat membantu ya Bu. Jadi kayak tadinya saya nggak terbayang dengan idenya, strateginya, tapi ternyata setelah ngobrol, oh ini nih bisa nih dipakai gitu dengan menyederhanakan materi. Nah, kemungkinan nanti saya akan mengajak teman-teman di kelas paralel ya Bu ya, di paralel kelas 1A, 1B, 1C, karena kan kebetulan saya 1D. Nah, jadi nanti kami bisa berkolaborasi. Seperti itu Bu Seperti itu Dika. ya, bagus sekali rencananya Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Bu Dika. Iya, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini ke depannya? Komitmen Kalau Ibu, misal kalau misalnya nih Bu, nanti saya berhasil, kan misalnya ini berhasil nih, insya Allah sih nanti saya ini kan per jenjang ya Bu ya, di jenjang kelas 1. Tapi kemungkinan di kelas 2 kan terulang kembali ketika kadang berganti guru atau berganti dengan teman-teman atau nanti dia mendapatkan hal yang baru lagi di lingkungan bermain di rumahnya gitu. Jadi kemungkinan nanti mudah-mudahan di setiap jenjang akan ada pelatihan seperti ini Bu Dika. Wah, bagus sekali tuh Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya ya Bu ya. Semangat terus untuk Amin. melakukan, ya semangat terus ya Bu ya untuk melakukan perubahan menuju yang lebih baik. Iya, siap. Terima kasih banyak ya Bu Dika Ya, atas waktunya, sharingnya, dan juga ide-ide yang bisa memunculkan dari saya. iya. Kira-kira sudah bisa diambil kesimpulan belum nih Bu dari obrolan kita hari ini? Sudah Bu, jadi insya Allah kan tadi sebelum saya ngobrol, saya masih agak bingung nih untuk mengambil keputusannya, tapi setelah sharing dengan Budika, insya Allah saya mantap untuk mengambil langkah ini, bahwa memang pelatihan tersebut dibutuhkan, jadi nanti saya akan menghadap ke kepala sekolah, kemudian juga koordinasi dengan rekan sejawat, serta berkoordinasi dengan orang tua murid, sehingga hal-hal yang seperti tadi kita bahas tidak terulang lagi, seperti itu Budika.
Oke, baik Bu Era. Ditunggu cerita seru selanjutnya ya. Siap, Bu Dika. Oke. Ya, Assalamualaikum Bu Era. Terima kasih, Bu Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Oke, Ibu oke. rasakan pada saat di coaching saya tadi? Saya merasa nyaman saat melakukan Mhm. percakapan dengan Budika sebagai coach, sehingga dapat mengungkapkan ide-ide rencana aksi dengan baik dan siap melaksanakan penyelesaian masalah dengan bersemangat.